Asana. Tangan jari. Om Swastiastu. Silakan pimpin doanya. Sebelum pelajaran hari ini mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Silakan dulu. Selamat siang anak-anak. Siap. Masih semangat ya untuk kita siang. Nah, jadi untuk kali ini kita akan belajar PKN ya. Lalu coba saya mau tanya dulu. Udah piket tadi? Sudah. Cek dulu bangkunya atau di bawah bangku itu masih ada yang kotor atau Pak dilihatnya itu ya. Kalau yang masih ada sampah silakan diambil dulu sampahnya biar tidak mengganggu kenyamanan kita saat belajar ya. Nah, ya sudah bersih ya. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Silakan isi link kehadirannya ya. Kita berdiri dulu, kita menyanyikan lagu. Silakan duduk kembali. Ya, bagus sekali ya. Minggu lalu kita mempelajari tentang makna atau urutan peraturan perundang-undangan ya. Di mana peraturan yang satu berkedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lainnya. Nah, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis ya yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang ya, dan prosedurnya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Itu materi kita minggu lalu. Nah, sekarang untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas materi tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi ada tujuan yang ingin dicapai saat pembelajaran hari ini adalah yang pertama bisa kalian lihat di slide depan ya. Yang pertama kalian dapat menganalisis proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menyusun laporan diskusi kelompok mengenai permasalahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, kabupaten atau kota. Yang ketiga, mempresentasikan secara kelompok permasalahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, kabupaten atau kota. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah itu ya yang sudah Ibu sebutkan. Baik anak-anak, sebelum Ibu memulai ke kegiatan inti, coba sekarang ambil HP-nya. Ibu akan membagikan link pretest ya. Ibu akan melakukan pretest terlebih dahulu sebelum lanjut ke materi. Silakan anak-anak, silakan buka WhatsApp grupnya ya. Di sana Ibu bagikan link pretestnya. Silakan dijawab dulu. Ibu kasih waktu 3 menit. Silakan jawab. Ada yang sedang memegang HP ya? Ada yang tidak bawa handphone? Semuanya bawa? Oke, semuanya bawa. Ibu harap semuanya bisa menjawab soal tes yang Ibu berikan ya. Oke, baru 8 orang yang selesai menjawab. Oke, sudah semua ya anak ya?
Nah, silakan ditaruh dulu HP-nya lagi. Silakan ditaruh HP-nya. Nah, dari apa yang Ibu lihat pada soal pretest ini, Ibu rasa banyak kemajuan ya setelah kita menerapkan metode pembelajaran problem based learning ini ya. Jadi di sini Ibu lihat hasil pretest kalian itu jauh meningkat dari hasil-hasil sebelumnya ya. Baik, karena kalian sudah menjawab pretest, sekarang Ibu masuk ke kegiatan inti ya. Kegiatan intinya sekarang yang pertama kalian lakukan adalah membentuk kelompok. Nah, kelompoknya Ibu bentuk sendiri ya. Jadi Ibu ingin kalian berkelompok secara acak. Jangan menggunakan kelompok yang minggu lalu lagi. Silakan membuat kelompok yang berbeda sesuai dengan nomor absen ya. Yang ganjil berkelompok dengan ganjil, yang genap berkelompok dengan nomor absen genap ya. Nah, baik, sudah semuanya duduk berkelompok ya. Nah, sekarang sebelum Ibu lanjut ke LKPD, coba Ibu punya gambar. Silakan kalian amati gambar yang Ibu tampilkan ya. Bisa dilihat ya. Coba diskusikan dengan kelompoknya, gambar apa itu? Nah, diskusikan dengan kelompoknya. Gambar apa yang kalian lihat pada slide yang Ibu tayangkan di depan? Apa? Oke, gedung DPR. Gedung DPR. Apa lagi? Nah ya, coba lihat gambar yang ada di depan. Gambar apa? Kita sudah menyampaikan kesepakatan kelas. Coba pakai kesepakatan kelasnya. Siapa yang angkat tangan, dia yang ditunjuk, baru dia yang mengungkapkan pendapat. Ya, biar tidak. Jadi suaranya ini bersuara itu bersuara kan jadi agak gaduh kelasnya ya. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang berani mengangkat tangan? Ayo, itu gedung apa? Silakan. Gedung DPR. Ada yang punya pendapat yang lain? Apa? Gedung DPR dan MPR ya, bagus sekali jawabannya ya. Jadi seperti yang kita lihat di depan itu ada gedung MPR dan DPR. Perpanjangannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, itu gambar gedungnya. Pernah nggak kepikiran gedung itu buat apa? Nah, ngapain di gedung itu? Ada yang punya pikiran seperti itu nggak? Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam program legislasi nasional. Program legislasi nasional merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Prolegnas disusun oleh DPR dan pemerintah serta digunakan jangka menengah dan tahunan. Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. Rancangan undang-undang harus disertai dengan naskah akademis, kecuali RUU mengenai APBN, RUU penetapan Perpu menjadi undang-undang dan pencabutan undang-undang atau Perpu. Naskah rancangan undang-undang disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009. Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama dengan Presiden atau Menteri yang ditugasi. Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan, yakni pembicaraan tingkat pertama dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat legislasi, rapat dewan anggaran atau rapat panitia khusus. Pembicaraan tingkat kedua dalam rapat paripurna DPR.
sudah kalian tonton video yang ditayangkan, sekarang Ibu akan menjelaskan materi secara garis besarnya saja sebelum kalian Ibu bagikan LKPD ya. Jadi sebentar sebelum mengisi LKPD, Ibu akan menyampaikan materi sedikit saja agar kalian ada acuan untuk menjawab LKPD yang akan kalian kerjakan ya. Baik. Bisa kalian lihat di depan itu ada pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nah, di sana ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adanya tahapan perencanaan peraturan perundang-undangan. Setelah itu penyusunan peraturan perundang-undangan. Setelah disusun adanya pembahasan peraturan perundang-undangan. Nah, setelah adanya pembahasan baru disahkan menjadi rancangan undang-undang dan penetapan rancangan perda provinsi atau kabupaten atau kota. Ya, setelah itu baru pengundangan peraturan perundang-undangan. Ya, selanjutnya perencanaan peraturan perundang-undangan. Ya, berdasarkan bab berapa itu? Bab 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu ada undang-undang. Setelah itu ada peraturan pemerintah. Setelah itu ada peraturan presiden. Setelah itu ada peraturan daerah provinsi, baru peraturan daerah kabupaten atau kota. Ya. Nah, untuk penyusunan peraturan perundang-undangan, jadi rancangan undang-undang itu diajukan oleh DPR dan presiden ya. Terus itu rancangan undang-undang ada diajukan oleh presiden. Petunjuk, terus gitu pertanyaannya apa, terus itu hasil analisisnya apa, semua sudah ada di LKPD. Jadi kalian mengerjakannya pada satu LKPD saja ya. Ada yang menemukan kesulitan dalam menyelesaikan LKPD-nya? Kota Denpasar, jawaban kami adalah karena tidak adanya kesadaran diri dan tanggung jawab dalam diri warga, tidak adanya konsekuensi bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Ada nggak yang memiliki pendapat yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh kelompok yang terkait dengan kasus yang kalian kerjakan atau kalian diskusikan pada LKPD yang saya berikan? Ada pertanyaan atau pendapat yang lain? Silakan, Tora. Permasalahan sampah di Indonesia antara lain semakin banyaknya limbah sampah yang dihasilkan masyarakat dan kurangnya tempat sebagai pembuangan sampah. Kan hasil diskusi hari ini, hasil diskusi dari masalah kasus yang kalian kerjakan pada LKPD. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa? Oke, siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi tadi? Ya, siapa? Oke, silakan Elsie. Kesimpulannya adalah kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dan mengikuti budaya. Oke, kesimpulan untuk pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Siapa? Oke, silakan Eva. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang ada pada dasarnya dibuat perencanaan, persiapan, teknis penyusunan, perumusan, pembahasan, pengenasan, pengundangan, dan penyebarluasan. Itulah menarik kesimpulan. Ya, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Beri tepuk tangan dulu. Ya, refleksi dari pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa memberikan refleksi anak-anak? Oke, silakan Lian tadi. Refleksi proses pembelajaran kita dapat mengikuti lebih luas apa itu peraturan perundang-undangan. Perubahan sikap yang akan saya lakukan adalah saya akan lebih mematuhi peraturan perundang-undangan. Contohnya, mentaati peraturan sekolah, mentaati peraturan lalu lintas. Refleksi juga sudah. Sekarang Ibu akan memberikan proses. Ibu ingin menyampaikan bahwa minggu depan itu kita akan mempelajari apa Nana? Ada yang tahu? Kita akan mempelajari materi berikutnya adalah tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
pada channel. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Namo Shanti.